aku bisa lihat masa depan kak, really. Aku bisa, itu kak pertanyaan aku bisa lihat masa depan kak. And I think aku dan mati kan, aku nggak nyangka juga bahwa jiwaku begitu. Masalah kamu lihat masa depan, terus hal-hal mistik dan lain-lain. And aku udah berapa kali, karena aku kan like semua postingan-postingan kakak kan, kayak ini selalu muncul di beranda aku lihat wah bagus banget gitu. Nah kemarin kak aku sempat mengalami problem hidup yang cukup berat bisa dikatakan, karena kemarin aku sebenarnya sakit kak, secara medis aku sakit kan, secara medis aku sakit. Jadi aku kan kena hipertiroid kan, kakak tahu hipertiroid, sakit hipertiroid yang peristiwa dimana kita mengalami kelebihan hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu berada di pas, kalau di cowok tuh kerongkongan kita di bagian depan sini kan. Nah, jadi hipertiroid itu berbeda dengan ini kak, berbeda dengan kelenjar getah bening, berbeda sekali. Nah, kakak tahu nggak sih, aku itu ternyata yang bikin aku, teman aku sendiri, sahabat aku sendiri kak, bayangkan apa yang aku makan itu yang dia makan, everything aku bantu dia, tapi ya kita nggak tahu, sebaik-baiknya kita sama orang, kita nggak tahu hati dia kayak apa, ternyata hatinya busuk banget. Jadi dia bikin aku, katanya lewat, ya nggak tahu orang siapa yang dia hubungi. Jadi kak, dia kayak tutup rezeki aku I am a teacher kak, aku seorang guru. I stay in aku guru English juga by the way. Aku sekarang stay in Ternate City. Di sini udah 6 tahun. Di sini kota kecil kak, tapi pemutaran uangnya cukup bagus banget, cukup wow di sini, karena memang di kota Ternate banyak banget ini kak tambangnya. Di sini ada banyak tambangnya, hampir 8 perusahaan kalau nggak salah di sini. Temanku sendiri ini yang ngomong. Nah kami ini 4 bersaudara kak, 4 bersaudara. Kami berempat lahir pakai sarung, tetapi yang lahir dengan tertutup semua badannya tuh adikku yang bungsu. Jadi dia tuh feelingnya bisa tajam banget, dia bisa lihat orang, dia bilang gini, kak, yang bikin kakak tuh teman kamu gitu. Aku bilang, masa? Ya aku nggak pernah notice kan. What? Really? Aku bilang kayak gitu. Oke, aku simpan nih. Kemudian ada satu kenalan aku, pastor di sini, pastor paroki, namanya Pastor Titus Raira MSC. Beliau salah satu pastor paroki di sini yang diberikan gift sama Tuhan, karisma tersendiri untuk menyembuhkan orang, bahkan dapat melihat apa, kamu sakit apa, beliau bakalan bantu. Nah beliau sendiri bilang, katanya, kamu nih kalau nggak cepat gini. Kakak tahu, aku disiksa demi Tuhan. Sekarang aku injak, biasanya di sini bilang di Ternate ini biasanya mereka bilang bumi Kiraha, ya kan? Jadi ternyata marga kami Rahawarin itu berasal dari Ternate. Dan maaf, kamu maksudnya sakit atau apa? Lagi sakit? Iya terus? Kak, aku emang lagi sakit. Nah, jadi sakit itu kak, kakak percaya nggak sih? Aku sempat meninggal, tapi aku hidup kembali. Biasa disebut sebagai mati suri kan? Terus? Nah, yang pengen aku tanyain tuh gini kak. Bayangkan kak, aku tanya kakak kalau nggak makan 1 minggu bisa? Hanya minum air, water, just water. Ada yang bisa, profesor saya puasa 40 hari cuma minum air. Ya, oke. Baik, itu karena kakak ada niatnya kan. Masalahnya ini aku nggak ada niat kak. Jadi, oh my god. So sad because what? Jadi mau ditanya adalah, the point is, pertanyaan aku adalah, aku nggak tahu kak apa aku ini, ya maaf, aku tahu teman-teman banyak pengen tanya juga. Jadi pertanyaan aku adalah kak, aku bisa lihat masa depan kak, really? I can see. Aku kak, telinga aku ini seperti teropong di bawah dasar tanah. Bayangkan, contohnya aku di sini. Nama kompleksnya kan, contohnya lah, aku di kota Ternate. Kakak sekarang di mana? Posisinya? di Jawa. Jawa. Aku bisa dengar suara kakak. Bayangkan. Aku makan sama adik aku yang bungsu. Aku bilang, what? Dek ini siapa yang nyanyi? Aku masih ada tanggal 2 Mei hari pendidikan kan. Kak, aku dengar orang panggil suara aku kak, banyak banget. Karena aku disiksa nggak makan kak, bayangkan aku disiksa nggak makan, aku dipukul di dalam kamar.
And I think aku dan mati kan, aku nggak nyangka juga bahwa jiwaku begitu kuat. Mereka pukul aku dalam kamar bahkan. We have to be focused. I mean, apa yang you are going to ask me, so I can help you. Yes, pertanyaannya gini kak, aku bisa itu kak, pertanyaanku, aku bisa lihat masa depan kak. I can see. Makanya kak, aku mati suri kan. Yang aku bilang yang gift yang Tuhan kasih sama aku itu kan, aku bisa dengar suara hati orang tanpa kamu ngomong. Aku lewat depan kamu kan, kamu pikir aku nggak tahu? Aku bisa lihat sekarang kamu sakit apa. Itu yang aku bahkan what really I can see everything yang aku mau. Awalnya aku nggak ngeh. Contoh kakak satu, aku kan I like singing because ya keluarga kami semua musisi dan aku ikut lomba. Aku nomor undian 70. Kebetulan waktu 70 itu kan papaku anak ke-7 dari 13 bersaudara. Bertepatan dengan papa peringatan 2 tahun. Aku sengaja pilih lagu mahal ini ya gitu. Kakak satu ini setelah aku tampil dia tampil kan. Terus aku bilang gini, "Kak, apa kabar?" Kakaknya langsung, aku kasih tangan mau salam, kakaknya langsung peluk aku gitu. Peluk yang kayak, "Ih, ini kakak ngapain peluk aku?" Peluk kayak dekat gitu kan. Terus kakak tahu, nggak lama bangunan di atas dia nih, di atas ini kan jatuh kak, pas tempat dia duduk. Aku belum ngeh sebelumnya. Jadi pas dia peluk aku, langsung bangunan itu runtuh dari atas kena dia. Maksudnya memang itu kalau macam nggak cepat bakalan mati sih. Oke, jadi gini aja. Kalau aku gini aja, masalah kamu lihat masa depan, terus hal-hal mistik dan lain-lain. Yes, ya. Kalau masalah itu, saya lebih ke begini. Kamu perlu tanya sama Tuhan. Kamu kalau apa, kamu berdoa. Iya, aku biasanya tanya. Aku berdoa. Kamu tanya ke pendeta kamu, biar kamu dilepaskan. Karena gini, kamu lihat masa depan kamu apa segala macam, mungkin itu bisa karunia dari Tuhan, tapi buahnya apa itu? Ya, jadi kamu itu kan yang sementara aku lagi cari. Menguji segala sesuatu. Jadi saran saya, kamu cari pendeta terdekat yang ada di sana. Nanti kamu dibimbing, kamu bakal dibantu untuk gimana solusi ke depannya, gitu ya. Oke, itu ya. Oke. Ya. Masih ada, boleh kak? Boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, nanti aku langsung keluar aja. Terakhir deh. Aja. Ya, mau tanya langsung ke pertanyaan. Yes. Ya, kedua adalah Katolik ini kan kak ada 2 ya, Ortodoks, Katolik Roma, ya nggak sih? Roma dan Ortodoks. Kebetulan aku basicnya pendidikan guru agama Katolik kak. Aku gini jadi bedanya ada orang yang bilang, wah kenapa sih pastor dulu tuh bisa nikah? Kayaknya bukan yang Ortodoks atau apa ya? Kan ada Anglikan. Itu gimana tuh kak? Kenapa Ortodoks dan Katolik Roma? Sebenarnya Katolik itu cuma satu. Dulu itu gereja Katolik itu satu. Katolik itu kan apa ya? Sifat gereja. Katolik itu sifat gereja yang satu, Ortodoks itu sifat gereja yang lurus. Nah, tapi setelah skisma gereja tahun 1054 ada perpisahan antara patriark di Roma dengan yang ada di timur ya, dengan kejatuhan Konstantinopel. Nah, orang yang tidak mau tunduk kepada paus di Roma, mereka menyebutnya dengan gereja Ortodoks. Misalnya ada di Yunani, Rusia, dan di Yerusalem. Sedangkan yang di Roma itu mereka menyebutnya dengan Katolik. Makanya Katolik itu identik dengan Roma Katolik, gereja Ortodoks itu. Iya, benar banget kak, benar. Dengan mereka yang ada di timur gitu. Ya, bedanya di situ sih. Tapi kalau kok seorang imam bisa married word? Ya itu Katolik. Kalau Roma Katolik memang nggak boleh menikah, tetapi kalau Ortodoks itu ada yang bisa menikah, ada yang kak itu makanya mereka pikirnya, oh kamu Katolik kok bisa nikah, katanya gini. Bentar dulu, kamu nggak tahu ada Katolik Timur, Katolik Barat kalau nggak salah. Ya itu apa namanya? Itu perbedaan aja sih, itu nggak masalah. Gitu ya. Yes, oke. Thank you banget kak. Nanti aku coba masuk lagi kalau ada kesempatan. Makasih banget kak. Iya, Tuhan berkati.